Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara-saudara sekalian. Pertama-tama marilah kita mengucapkan syukur alhamdulillah karena hingga hari ini Allah masih memberikan banyak berkah dan rahmat hidayah kepada kita semua. Di antara berkah dan hidayah itu adalah berupa nikmat yang dikucurkan kepada kita tak henti-hentinya dan tak dapat dihitung oleh setiap manusia. Nikmat yang masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita antara lain nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat panjang umur yang mana membuat kita masih dipertemukan dengan Ramadan 1441 Hijriah ini. Saudara-saudara sekalian, seperti telah kita ketahui bahwa saat ini dunia sedang diamuk oleh pagebluk yang sangat luar biasa. Tak tanggung-tanggung, jumlah kasus konfirmasi positif coronavirus saat ini mencapai 3 juta kasus. Dari 3 juta tersebut, terdapat pasien sembuh sebanyak 1.500.000 pasien dan pasien meninggal sebanyak 238.000 jiwa. Bagi kita umat muslim, berpuasa di tengah pandemi seperti ini memberikan satu keistimewaan tersendiri. Saat ini umat Islam tidak bisa melakukan berbagai kegiatan dengan leluasa di luar rumah. Semua dibatasi harus dilakukan di dalam rumah demi memutus penyebaran virus corona ini. Tentunya hal ini merupakan hal yang berbeda dibanding Ramadan tahun sebelumnya. Tetapi, seperti kita ketahui, setiap kejadian pasti ada hikmah di baliknya. Tentunya ada yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bencana yang sedang kita hadapi sekarang ini. Hikmah apa saja yang bisa dipetik? Menurut saya setidaknya ada 3 hikmah yang bisa kita jadikan pembelajaran dari kondisi puasa saat ini. Yang pertama adalah dengan berpuasa di rumah saja, kita bisa lebih meningkatkan tali kekeluargaan kita. Kenapa? Pada Ramadan yang lalu-lalu, banyak orang masih bekerja di luar rumah hingga waktu berbuka puasa tiba dan baru kembali ke rumah selepas berbuka puasa. Nah, momen berbuka puasa bersama keluarga ini tentunya sangat diinginkan oleh orang-orang tersebut. Nah, momentum COVID-19 ini bisa dijadikan sebagai waktu untuk kita melakukan berbuka puasa bersama keluarga. Tak hanya berbuka puasa, kita dapat juga melakukan sholat tarawih bersama, membaca Al-Quran bersama, pun dengan makan sahur bersama. Dengan melakukan kegiatan-kegiatan ibadah bersama, tentunya kita diharapkan bisa meningkatkan tali kekeluargaan kita, meningkatkan rasa kasih sayang, serta orang tua bisa memberikan pelajaran keagamaan kepada anak-anaknya di sela-sela ibadah tersebut. Seperti kita ketahui bahwasannya pendidikan yang paling baik adalah role model dari orang tua. Nah, ketika keluarga ini sedang berkumpul di rumah, orang tua bisa mencontohkan banyak kegiatan-kegiatan positif yang mana bisa membuat si anak ini semakin berkembang secara spiritual maupun secara jasmaniah, sehingga ketika nanti selesai pandemi ini, anak-anak ini bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Yang kedua adalah momentum ini bisa dijadikan sebagai acuan kita untuk semakin merenungi kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan semakin merenungi juga betapa tak berdayanya manusia. Seperti kita ketahui, sebelum pandemi ini datang, banyak sekali rencana-rencana besar yang akan dilakukan untuk tahun 2020. Berbagai konser, berbagai perhelatan sudah direncanakan dari tahun-tahun sebelumnya. Bahkan ekonom dunia dan PBB sudah merencanakan pertumbuhan ekonomi dunia yang cukup baik di tahun 2020 ini. Tetapi ketika corona ini datang, apalah daya semua rencana itu. Seakan-akan tak ada artinya. Dunia seakan-akan terhenti. Semua orang dirumahkan. Apabila kita melihat di media massa, tempat-tempat destinasi wisata yang dulu sempat ramai seperti Venesia, New York dan sebagainya sekarang sepi. Selain itu, pandemi ini juga menyebabkan perekonomian Indonesia juga terganggu. Seperti kita ketahui, tahun 2019, pemerintah mencanangkan bahwa pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 ini akan mencapai 5,1% atau lebih. Tetapi dengan adanya pandemi sekarang ini, maka pertumbuhan tersebut menjadi sangat terpangkas hingga disinyalir akan hanya tumbuh sebesar 0,3% saja. Tentunya hal ini bisa dijadikan sebagai bahan renungan bagi kita bersama, bahwasannya sehebat-hebatnya manusia berencana, Allah pun punya rencana. Dan tentunya rencana yang terbaik pastilah rencana Allah Subhanahu wa taala itu. Yang ketiga adalah selain kita bisa meningkatkan kepekaan spiritual kita dengan lebih
merenungi kebesaran Tuhan itu, kita juga bisa meningkatkan kepekaan sosial kita di saat sekarang. Seperti kita ketahui, ketika pandemi ini berlangsung, ada sebuah lembaga ekonomi internasional sudah memprediksikan bahwa angka kemiskinan di Indonesia akan bertambah seiring meluasnya virus corona ini. Selain itu, menurut Bapak Dodi Munardo, Ketua Gugus Tugas COVID-19 Indonesia, menyatakan bahwa saat ini sudah ada 1,6 juta warga yang dirumahkan atau di PHK. Selain itu, Lembaga Arus Survei Indonesia juga sudah memprediksi bahwa angka kemiskinan di Indonesia akibat adanya COVID ini meningkat menjadi 26-26,5 juta masyarakat. Tentunya hal ini bisa menjadi acuan bagi kita untuk tergerak hatinya menolong para saudara-saudara kita di luar sana yang mungkin belum seberuntung kita. Mungkin bagi orang-orang yang sudah memiliki ketahanan ekonomi yang baik, mereka bisa saja diam di rumah dengan tenang. Tetapi bagi mereka-mereka yang buruh harian lepas, ataupun para ojek online, tukang bajai dan sebagainya, mereka masih harus keluar rumah. Karena jika mereka tidak keluar rumah, artinya mereka akan tidak bisa menafkahi keluarganya. Tentunya hal ini bisa menjadi perhatian kita, apalagi di bulan Ramadan ini. Seperti kita ketahui, apabila kita bersedekah, maka pahala kita akan ditingkatkan, akan dilipat ganda. Jadi, sebagai umat muslim, marilah kita membantu sesama. Tidak harus sesama muslim, karena menurut Umar bin Khattab, apabila dia bukan saudara seiman, artinya dia adalah saudara dalam kemanusiaan. Akhir kata, sebelum menutup pidato saya ini, saya ingin berpesan kepada saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, sekarang ada baiknya kita menyeimbangkan antara ikhtiar dengan tawakal. Gimana caranya? Ya, cara-cara untuk ikhtiar itu sudah kita ketahui bersama, seperti rajin mencuci tangan, kemudian hidup bersih, menjalankan etika bersin, etika batuk, keluar rumah dengan menggunakan masker, hingga mematuhi berbagai regulasi yang sudah dijalankan oleh pemerintah. Tentunya hal itu dapat secara signifikan memutus rantai penyebaran virus corona. Apabila kita belajar dari Wuhan, Cina, yang mana itu merupakan tempat awal terdeteksinya virus corona, yang saat ini sudah mulai bisa membuka dirinya kembali setelah dilanda pandemi selama sekitar 2-3 bulan, yang dapat kita pelajari adalah yang pertama, pemerintah di Wuhan ini sangatlah responsif dan sangat tanggap terhadap bencana. Setelah COVID diumumkan, peneliti di sana langsung melakukan berbagai penelitian untuk mencari tahu bagaimana COVID ini. Selanjutnya, pemerintah melakukan pembangunan berbagai rumah sakit dalam waktu yang singkat untuk menampung pasien-pasien corona ini. Nah, kesigapan pemerintah itu akan lebih berarti apabila ada poin yang kedua, yaitu masyarakat yang patuh. Apabila pemerintah sudah mengeluarkan berbagai regulasi tapi masyarakatnya masih ngeyel, tidak patuh pada aturan, maka aturan ini semata-mata tidak banyak merubah keadaan. Selain melakukan berbagai ikhtiar itu, tentunya kita harus tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik segala di semesta ini. Karena tidak ada asap apabila tidak ada api, tidak ada kejadian apabila tidak ada sabab musababnya. Tentunya apa yang terjadi sekarang mungkin bisa dijadikan sebagai pembelajaran bagi kita. Mungkin selama ini kita terlalu banyak mengeksploitasi alam sampai melupakan kelestarian. Kita banyak mengeksploitasi hewan tanpa melupakan bagaimana keberlangsungan populasi hewan tersebut. Dan kita terlalu banyak menggunakan teknologi hingga itu mencemari udara. Karena apabila kita melihat kondisi sekarang ini, ozon di bumi sudah lebih tertutup rapat semenjak adanya virus corona. Dan tingkat polusi dunia, termasuk tingkat polusi Jakarta, sudah menurun semenjak adanya virus corona. Jadi daripada kita mengeluh tidak bisa keluar rumah, tidak bisa buka puasa bersama, tidak bisa bersilaturahmi, ada baiknya kita mencoba berpikir positif, mencoba mengambil sisi positif daripada pandemi virus corona ini. Karena dengan adanya pandemi ini, di samping apa-apa yang sudah tadi saya katakan, kita tentunya bisa lebih khusyuk dalam beribadah. Seperti kita ketahui bahwa ada segelintir kaum muslimin yang mana ketika berpuasa dia lebih mementingkan acara-acara yang bersifat sekunder,
ya bukber, ya berkumpul, ya nongkrong dan sebagainya tanpa mendapatkan esensi daripada Ramadan itu. Nah, momentum seperti inilah kita manfaatkan. Kita di rumah saja, kita banyak bercengkrama dengan keluarga, kita bisa lebih meningkatkan iman takwa kita, dan kita insya Allah bisa mendapatkan daripada esensi Ramadan itu sebenarnya yang mungkin saja lebih sulit didapatkan apabila kita berpuasa dalam kondisi ini. Akhir kata, saya ingin menyampaikan bahwa apabila kita hanya bertawakal saja tanpa melakukan tindakan, maka itu akan sia-sia. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11, dikatakan bahwa Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai mereka merubah nasibnya. Artinya, untuk mengatasi virus corona ini, marilah kita berdoa kepada Allah, melaksanakan berbagai regulasi, serta mempererat rasa kemanusiaan serta solidaritas kita. Corona ini tidak pandang bulu, tidak menyerang yang kaya saja, yang miskin saja, yang muda saja, yang tua saja, semua bisa. Dan ini merupakan salah satu contoh daripada takdir Allah, yang mana apabila Allah berkata kun fayakun, terjadilah maka terjadi. Tak ada yang bisa mengelak. Mungkin sekian saja pidato yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.